Kita langsung aja buka VirtualBox-nya. Nah, habis dibuka ada opsi baru atau new. Nah, di kolom nama kalian isi aja Ubuntu karena saya ingin menginstal Ubuntu. Lalu folder mesin default saja, tipenya Linux, lalu versinya Ubuntu 64. Nah, terus ada RAM-nya defaultnya 1 GB di sini, tapi sesuaiin aja sama pemakaian kalian. Kalau misalnya makainya mau banyak RAM, tinggal kalian tambahin gitu. Terus lanjut. Untuk opsi hard disk default saja. Ini juga masih opsi hard disk VDI VirtualBox Disk Image, defaultnya saja. Lanjut. Sama, ini juga masih hard disk, dialokasikan secara dinamik, sudah defaultnya. Nah, selanjutnya hard disk untuk Ubuntunya nanti kalau misalnya kalian nginstalnya banyak software gede, bisa kalian tambah. Tapi di sini karena untuk praktikum doang, jadi 10 GB juga cukup buat. Nah, di sini kan sudah nih umum, terus sistem, ada tampilan, ada penyimpanan, ada suara. Nah, selanjutnya ke pengaturan aja. Nah, di pengaturan umum ada nama, tipe, versi, itu yang tadi sudah kita isi. Tingkat lanjut, deskripsi, terus enkripsi disk itu default saja. Nah, habis itu ada sistem. Nah, ini memori RAM yang tadi sudah kita atur. Lanjutnya ada prosesor. Nah, di sini kan ada pilihan opsinya 1 CPU sampai 4 CPU. Misal prosesor kalian 8 core, 8 CPU atau 4 core bisa kalian tambahin. Karena laptop saya cuma 2 core, jadi ya makanya 1 core aja. Makanya 1 core. Terus akselerasi defaultnya aja gitu. Lalu tampilan di sini ada memori video, itu kayak VRAM di GPU mungkin. Nah, kalau kalian makin besar berarti makin smooth. Nah, di sini kan memori videonya maksimal 128. Nah, mungkin di laptop kalian bisa lebih dari 128. Lalu tampilan remote bebas. Lalu ada merekam, default saja ini. Nah, lalu di penyimpanan kan ada pengendali ID, ada yang kosong nih. Nah, yang kosong kalian pencet, lalu kalian ke ini atribut drive optik. Terus ininya defaultnya ID master sekunder. Nah, di samping itu ada gambar CD kaset. Nah, kalian pencet, lalu kalian klik pilih sebuah berkas disk. Nah, di situ kalian cari ini file Ubuntu atau Debian kalian. Kalau misalnya kalian naruh filenya di dokumen, berarti kalian carinya di dokumen. Karena saya naruhnya di download, jadi file Ubuntunya ada di folder download. Nanti kalian pilih aja, terus kalian open. Habis itu udah dari sini suara, jaringan, port serial, USB, folder bersama, itu default saja. Terus oke. Nah, udah semua, kita mulai aja langsung mesinnya VirtualBox. Kita tunggu rada-rada nge-lag. Nah, di sini ada pilihan disk awal, booting. Di sini kan defaultnya drive host D. Nah, kalian ganti drive host D-nya jadi Ubuntu 20.04.3 karena saya pakai Ubuntu versi itu. Lalu mulai.
Nah, starting virtual machine, VirtualBox 6.1. Di sini kalian tungguin aja sampai selesai. Soalnya lama sesuai sama prosesor laptopnya, mungkin dari RAM laptop. Mungkin kalau yang laptopnya bagus mah cepet, nggak lama kayak di laptop saya. Nah, ini sudah sekian lama, akhirnya masuk ke instalasi. Nah, di sini ada menu bahasa. Nah, di menu bahasa kalian ganti aja kalau misalnya kalian awam di bahasa Inggris. Bisa kalian cari bahasa Indonesia, ada di paling atas kalau di Ubuntu instalisasi saya. Nggak tahu di teman-teman ada berapa. Habis itu kalian pencet yang bahasa Indonesia, terus pasang Ubuntu, karena kita akan memasang Ubuntu. Nah, di sini ada pengaturan keyboard, papan ketik, susunan. Defaultnya sudah English, karena papan keyboard Indonesia nggak ada. Kita Indonesia juga makainya English. English itu Inggris. Habis itu kalian lanjut. Ini lanjutnya ke potong gitu, tapi masih bisa dipencet. Kita tunggu loadingnya lama soalnya laptopnya kentang. Nah, di sini pembaruan dan perangkat lunak lainnya. Sini sudah defaultnya seperti ini, instalisasi normal, terus pilihan lainnya. Download update ketika sedang menginstal Ubuntu. Nah, kalian gak usah di otak-atik lagi, soalnya ini udah defaultnya. Tapi kalau misalnya ada yang mau kalian ganti ya silakan kalian otak-atik, tapi gak perlu lah, soalnya kan ini cuma mau install doang. Jadi nyalain aja download update ketika sedang pokoknya yang tadinya di checklist gak usah di unchecklist. Terus lanjut aja, kita tunggu lagi. Nah, di sini jenis instalisasi. Nah, biasanya kalau misalnya install Windows gitu, ini untuk partisinya, buat format partisi, jadi clear gitu, gak ada apa-apa di partisi itu bagian-bagiannya. Nah, kalau di VirtualBox mungkin udah otomatis, jadi tinggal pencet pasang sekarang. Nah, ada partisi 1, partisi pagar 1, partisi pagar 3. Itu sudah otomatis sepertinya. Kita pencet lanjut aja. Sabar lama. Nah, di sini ada pilihan region tuh pilihan negara di manakah Anda. Ini udah di upload di Jakarta, jadi lanjut aja. Tapi kalau misalnya nanti defaultnya misalnya di Arab, di mana, kalian pindahin aja ke Jakarta biar jamnya sama kayak jam di kita. Kita tunggu lagi. Nah, di sini siapakah Anda? Siapa? Saya tidak tahu. Sini bisa diisi nama saya atau nama
kalian. Karena saya yang install, jadi nama saya aja yang saya isi. Ini Muhammad jangan Tirta Nugraha aja. Nama Anda, terus bawahnya nama komputer Anda. Tirta Nugraha Setri VirtualBox. Nah, terus bawahnya tentukan nama pengguna, itu biasanya buat nanti pengguna Ubuntu Tirta Nugraha. Nah, pasportnya saya kasih password itu Ubuntu biar gampang. Ubuntu. Ketik sandi sekali lagi. Ini saya cepetin instalisasinya karena lama. Ini udah selesai. Disuruh nyalakan ulang. Restart. Ini proses restart. Nah, ini setelah di restart langsung masuk ke desktop ini. Maksudnya selamat datang gitu. Karena baru nginstal Ubuntu. Kalau kalian punya akun Google, akun Microsoft, Nextcloud, bisa kalian tautin nih. Biar bisa mengakses dokumen foto dan lain-lain. Saya lewati aja. Terus ini Lipads kayak lewatin juga. Terus ini bantu perbaiki Ubuntu. Ini mah saran tidak deh, saya kurang ngerti jadi tidak perlu. Selanjutnya ini privacy, layanan lokasi GPS. Nah ini kalau kalian mau nginstal software selesai. Nah ini desktop awal Ubuntu, halaman depannya. Oh ini apa nih? Ini tidak kompatibel. Ini biasanya sering tertinggal di download ada. Nah ini ke tampilkan aplikasi Launchpad ini tuh kayak berandanya kalau di Android hampir mirip. Mana nih ngelek tuh, mirip kayak Android begitu. Pencet ke bawah, oh penuh. Ngelek, nggak bisa gitu pokoknya. Udah, kita ke beranda lagi, ke desktop. Nah ini tampilan desktopnya dari ini. Kalau misalnya mau matiin, bisa matiin apa? Bisa, kalau Linux bisa di logout, bisa dimatiin. Tapi sama sih di Windows juga ada logout sama matikan daya. Nah, kalau di Linux ada di pojok kanan atas. Nah, itu ada matikan atau lock luar. Kalian pencet matikan. Lalu ada pilihan lagi, ngelek. Nah, mulai ulang atau matikan. Kalian pencet matikan aja. Karena kita sudah selesai instalisasi Ubuntunya. Kita tunggu lagi. Matiin doang lama ya Allah. Itu tuh gambar singa apa ya? Black Panther kali ya. Wakanda Forever. Anjay. Ngelek ya Allah. Ya pokoknya, nah udah mati. Nah pokoknya gitu. Sekian dari saya. Instalisasi Ubuntu di VirtualBox. Gitu.
bang saya pakai akun